dari pribadi saya sih harus numbuhin rasa ingin, oh iya ya, sadar diri kalau kedepannya itu gue nggak bisa loh kayak bodo amat kayak gitu, kayak pemerintahan ya pemerintahan aja, gue sama gue itu nggak bisa loh, kayak apatis selfish gitu nggak bisa loh. Selamat datang di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Seperti kita tahu, pada pemilihan presiden tahun 2024 nanti, ada satu kelompok masyarakat yang jumlahnya paling besar. Dan jumlah ini akan mempengaruhi siapa presiden yang akan terpilih. Kelompok masyarakat itu adalah kelompok masyarakat yang kita kenal dengan nama generasi Z, Gen Z, dan milenial. Hari ini kita kedatangan tamu seorang Gen Z, dan kita tentu ingin tahu pandangan-pandangan mereka terhadap Pilpres kali ini. Ya, mari kita dengarkan bersama. Oke, selamat datang di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Terima kasih, Pak. Boleh dikenalkan kepada yang menyaksikan podcast, namanya siapa dan saat ini kuliah atau gimana? Nama saya Grace Beatrice, panggilannya biasa dipanggil Grace. Saya salah satu mahasiswa yang ada di Bandung. Oke, di Bandung. Dari kampus mana, Grace? Saya dari kampus Universitas Kristen Maranatha. Maranatha. Yes. Oke. Fakultas apa tuh? Saya Fakultas Seni Rupa Desain dan kebetulan ambil prodi Desain Interior Arsitektur. Oke. Ya. Masih berkuliah sekarang, Masih Grace? berkuliah, Bapak. Oke, Grace. Sekarang kan pemilih pemula atau pemilih pertama itu jumlahnya banyak sekali, menjadi yang terbesar. Nah, dari yang kamu pahami sendiri tentang teman-temanmu itu seperti apa sih pandangan mereka terhadap politik ini? Kalau dari teman-teman saya, terutama generasi milenial yang mungkin ada di sosmed, yang ada di TikTok ya Pak, menurut saya sih kebanyakan tuh terlalu kayak yaudahlah bodo amat, urusan negara mah urusan yang atas, gua mah ya udah bodo amat, gue juga hidup gua gitu. Gitu aja sih Pak. Tapi at sometimes itu juga sebenarnya menurut saya nggak benar juga, karena nanti next kedepannya 5 tahun 10 tahun itu menurut saya ya yang akan menikmati, yang akan menjalani hidup itu dan melihat kondisi negara ini ya kita ini generasi milenial, generasi Z ini sih. Jadi menurut saya tuh pemikiran yang kayak ya udahlah bodo amat, seralah nanti aja lah, pemilu apa sih, golput lah, ini tiga calon presiden juga bikin gue bingung, gak jelas gini. Itu menurut saya juga nggak bisa loh, lu tuh harus punya choice sendiri untuk nentuin masa depan negara lu, untuk nentuin masa depan lu ke depan gitu sih Pak, menurut saya. Kira-kira apa, Grace, yang harus dilakukan untuk membuat mereka itu mau peduli terhadap perpolitikan menurut Grace? Ada saran nggak? Kalau saran sih menurut saya emang harus balik ke pribadi ya Pak. Dan kalau semisal dari pribadi saya sih harus numbuhin rasa ingin, oh iya ya, sadar diri kalau kedepannya itu gue nggak bisa loh kayak bodo amat kayak gitu, kayak pemerintahan ya pemerintahan aja, gue sama gue itu nggak bisa loh, kayak apatis selfish gitu nggak bisa loh. Jadi kalau menurut saya dari mungkin beberapa teman-teman yang kayak sudah menyadari hal itu sudah punya kesadaran. Ya, punya kesadaran itu kayak oke lah, ayolah, come on guys, kalian tuh harus ngajakin teman-teman kalian buat sadar juga, karena kalau kita lihat dunia nyata tuh banyak loh yang masih belum sadar dan butuh disadarkan untuk gimana sih harus milih yang benar dan gimana sih cara berpikir yang benar untuk memilih seorang presiden yang bukan cuman gemoy-gemoyan. Ada kan ya Pak di TikTok, di sosmed itu gemoy banget, kayak cuman joget-joget gak jelas kayak gitu. Kayak kita gak butuh itu loh, kita tuh butuh yang benar-benar bisa kerja, bisa punya pengalaman banyak, kayak bisa mimpin negara ini dengan baik, terus punya track record yang benar gitu. Jadi kan kayak semua tuh benar-benar kalian punya portofolio yang meyakinkan gitu loh. Jadi kita tuh benar juga harus menyadarkan orang-orang akan hal itu gitu, nggak cuma sekedar gemoy, lucu, gemes dan enggak guys. Itu tuh kayak sebenarnya sangat tidak apa ya, dibilang tidak
pikiran dewasa tuh kayak enggak sih gitu sih Pak. Jadi memilih presiden itu bukan hanya dinilai dari performa gemoy, joget-joget, ya, Itu kayak kurang santuy sih. gitu, bukan ya? Mestinya Enggak, bukan. bukan, Pak. Dan tadi Grace bilang cara untuk membuat generasi Z atau milenial ini peduli adalah orang yang sudah punya penyadaran harus mau aktif mengajak. Yes. Itu yang harus dilakukan bagi Gen Z yang apatis ya, yang nggak punya kepedulian. Oke. Nah, dari 3 calon presiden ini, menurut Grace yang paling pantas memimpin negeri ini yang mana nih? Sebenarnya kalau mau ditanya pantas atau tidak, semuanya pasti pantas ya Pak ya. Cuman ya kembali lagi kalau dilihat dari track record dan rekam jejaknya dan portofolio segala macamnya, kalau saya pasti Bapak Ganjar sih. Pak Ganjar ya. Bapak Ganjar. Oh, saya boleh eksplisit kan ya Pak? Iya, boleh. Karena kan semua orang punya hak untuk memilih. Oke. Menurut saya Bapak Ganjar karena saya kembali lagi saya orang Jawa Tengah yang merasakan saya punya gubernur yang kayak gini loh. Saya itu pernah merasakan Bapak Ganjar, periode bekerjanya Bapak Ganjar tuh yang kayak gini loh. Jadi saya juga melihat Bapak Ganjar tuh kerjanya dan memang kualitasnya tuh sudah memang udah high value sekali gitu untuk bekerja dan menjadi menjadi seorang presiden gitu. Seperti Grace dari Jawa Tengah ya? Iya, dari kota mana? Saya dari Solo Bapak, Surakarta. Kenapa bukan Gibran? Gibran Solo dan Gibran adalah milenial. Why not Gibran? Kebetulan di masa pekerjaan, maksudnya periodenya Bapak Gibran atau Mas Gibran ini saya sudah di Bandung jadi tidak merasakan Bapak. Jarang pulang ke Solo jadi tetap kurang lebih selama 5 tahun atau 10 tahun Pak Ganjar menjabat itu ya lebih merasakan impact-nya dari Pak Ganjar sih seperti itu. Oke. Kalau soal pernah berprestasi sebagai gubernur, bukankah Anies juga gubernur DKI? Gimana menurut pandangan Grace? Kalau menurut saya yang dari Bapak Anies, bukannya saya mau merendahkan pihak manapun, cuman kalau dari penglihatan saya dari Bapak Anies yang memimpin gubernur DKI Jakarta itu seperti ada yang kurang dari hasil pekerjaan beliau gitu. Tidak maksimal. Ya, tidak maksimal dan banyak itu seliweran di kita nggak bisa menutup mata ya Bapak, jejak media ya itu banyak sekali yang bilang Bapak Anies itu sedikit kurang dalam memimpin, lalu hasil pekerjaannya yang tidak sesuai dengan apa yang beliau katakan seperti itu. Jadi menurut saya itu yang menjadi saya ragu untuk memilih beliau seperti itu sih Bapak. Oke. Grace, kalau boleh tahu di teman-temanmu ada nggak yang jadi bertengkar gara-gara beda pilihan presiden? Banyak Bapak. Oh banyak? Banyak, bahkan ada yang bertengkar gara-gara ingin udah golput aja, ngapain sih ini ribet-ribet debat-debat presiden kayak gitu. Cuman ya kembali lagi masa depan 5 tahun 10 tahun ke depan tuh kita loh guys yang ngerasain. Nggak bisa kalian kayak bodo amat kayak gitu. Seperti itu sih Pak. Itu imbauan yang sangat bagus tuh. Jika semua generasi Z dan milenial ini punya kesadaran politik tinggi, negeri ini akan bagus ya tentunya. Benar banget Pak. Oke. Apa pesan-pesan Grace buat yang menyaksikan podcast ini, khususnya kalangan Grace ya, generasi Z dan milenial? Ada pesannya nggak Grace? Oke. Untuk pesan-pesan guys, kita perlu banget untuk open your eyes, karena apa yang di depan kita ini sekarang tuh bukan cuman urusan yang di atas pemerintahan, di atas eksekutif yang di atas, tapi ini juga urusan kita, karena next time kita itu akan yang memimpin negara, yang akan merasakan gimana sih kondisi negara ini, dan kita sendiri juga akan mengambil merasakan kita akan entrepreneurship-nya gimana, terus kita mungkin akan menjalani kehidupannya gimana. So let's wake lah guys untuk bisa memilih presiden yang benar dan presiden yang bisa memimpin Indonesia ini supaya lebih maju. Oke, luar biasa ya. Itu harapan kita semua. Jangan sampai golput. Ya, benar, jangan sampai Karena golput. pemilihan tanggal 14 Februari 2024 itu hari libur loh, Grace. Oh, ya, jadi jangan liburan itu, guys. Banyak yang sudah merencanakan jalan-jalan keluar kota. Gimana tuh?
coblos dulu baru kita liburan. Pilih suara dulu, gunakan suara kita. Setelah itu kita boleh liburan. Karena kalau biasanya kalau habis coblosan itu ada diskon, Pak. Iya, ada diskon. di mall-mall diskon habis coblosan itu Di ngeliatin. restoran, Ya. di mana. Jadi gunakan pilihan suara kalian untuk memilih presiden 2024. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Kita sudah saksikan salah seorang dari kalangan Gen Z, milenial, yaitu Grace, seorang mahasiswi di Bandung. Dan dia mengajak seluruh Gen Z untuk datang ke TPS dan memilih, ya, menggunakan hak pilih, karena hak pilih Anda akan menentukan 5 tahun negeri ini ke depan. Grace, terima kasih untuk kehadirannya. Sama Bapak. Jangan lupa terus mengajak teman-teman Grace untuk aktif di pemilu, apapun pilihannya, tidak masalah, tetapi hak pilihnya harus dipakai. Yes. Dan kita kebetulan di podcast ini adalah pendukung Pak Ganjar. Yeah. Semoga juga semakin banyak yang sama-sama mendukung Pak Ganjar. Oke, terima kasih Grace, sukses terima kasih, selalu. Bapak.